di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Moga-moga penonton Pesantren Jolali selalu berbahagia di 5 benua. Kita bahas tentang hubungan Indonesia atau poros Jakarta Cina, Jakarta Beijing. Dulu kita punya poros Jakarta Beijing, akhirnya berakhir di lubang buaya. Konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis disatukan oleh Soekarno, dipaksakan. Dan satu hal yang tidak mungkin disatukan antara agama dan komunis, tapi dipaksakan oleh seorang diktator, Soekarno. Dan terjadilah pemberontakan komunis September 65. Dan menurut catatan atau kenangan atau informasi yang keluar dari celah-celah bibir Edi Sarwo Edi Wibowo, perang saudara itu karena politik ya, bukan karena pelanggaran hak asasi manusia, karena konflik politik antara komunis dan umat Islam, PKI dan umat Islam. PKI memberontak, terjadi korban 3 juta. 3 juta orang, semuanya orang Indonesia. Kenapa? Karena permainan politik dengan membangun Jakarta, poros Jakarta Beijing. Dulu dan hendaknya penguasa yang dulu, yang gagal, yang menimbulkan korban sampai segitu banyak, korban rakyat karena permainan politik di tingkat elit yang menjalin hubungan Jakarta Beijing, poros Jakarta Beijing, kan ada di buku-buku sejarah. Karena saya 3 tahun jadi guru sejarah dengan buku waktu itu masih ya begitulah, PSBB namanya, pelajaran sejarah, pendidikan sejarah perjuangan bangsa ya. Yang sekarang nggak ada itu buku itu, dan data-data tentang itu nggak ada, banyak yang hilang sejak reformasi. Nah sekarang kita kembali membangun poros Jakarta Beijing. Apa-apa Cina. Kemarin katanya perundingan gagal. Yang katanya minta berapa persen itu soal kereta cepat. Cina mendesak supaya dijamin oleh APBN, tapi Luhut tidak mau. Dan memang bisa panjang katanya. Dan tentu anggota DPR marah kalau kereta cepat Jakarta-Bandung itu harus dibiayai APBN, tapi sudah dibiayai APBN, kan ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan yang tadinya awalnya hanya B2B, ya, bisnis to bisnis, sekarang ternyata berubah
APBN juga yang membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebenarnya bukan Jakarta-Bandung ya. Halim, Jakarta Timur, Padalarang kalau nggak salah itu ya. Nggak sampai Bandung. Dan siapa yang mau pakai kereta cepat itu harus bawa anak, bawa gembolan, bawa segala macam koper mungkin dari Jakarta Bandung, tapi berhentinya di Padalarang, masih naik angkot lagi. Tampaknya ini akan menjadi debt trap, jebakan hutang ya, yang akan diwarisi, yang akan ditanggung oleh rakyat Indonesia setelah era sekarang berakhir. Dan dulu juga begitu, waktu kita mengalami kesulitan keuangan BPJS, kemudian gampang kata Luhut ya, ada Cina nanti yang akan membackup. Jangan, itu data-data kesehatan Indonesia nanti bisa diambil sama Cina, apa-apa Cina, kata Rizal Ramli menyerang Luhut Binsar Panjaitan yang memudahkan persoalan segala macam harus dikembalikan ke Cina. Segala Cina ya. Uang itu menjadi seolah-olah menjadi satu-satunya yang bisa diselesaikan dengan Cina yang banyak uang itu. Dan sekarang tampak satu-satu ya kesulitan itu dihadapi oleh pemerintah kita ya, persoalan hutang yang banyak sekali itu, dan akhirnya sebentar lagi akan berakhir era itu, era rejim ini akan berakhir dan akan memasuki era baru dengan warisan persoalan yang luar biasa, persoalan utang yang akan dibayar oleh APBN, yang harusnya pos-pos di APBN itu tidak untuk membayar utang, kalau utangnya enggak kebanyakan, tapi untuk kesejahteraan rakyat, dan itu akan menjadi pilihan-pilihan yang pahit ya, bagi DPR atau bagi rakyat Indonesia setelah era ini berakhir. Dan kita lihat sekarang korupsi juga, skandal-skandal besar itu mewarnai ya pemerintahan sekarang. Kita lihat Jenderal Sambo melakukan pembunuhan dan juga melakukan satu yang nggak disentuh ya, jaringan bisnis online, jaringan judi online, atau mungkin jenderal yang kemarin itu Teddy Minahasa kaitannya dengan narkoba ya kan, yang katanya dihukum mati kemarin. Kita nggak tahu nasibnya sebenarnya bagaimana jaringan narkoba itu, tidak disentuh, hanya Teddy Minahasanya yang disentuh, tapi jaringannya kan nggak putus, nggak bisa diatasi, dan itu terus bekerja jaringan itu. Sebagaimana mungkin ya jaringan Sambo itu juga masih bekerja, kan nggak tuntas. Di pengadilan itu hanya mengorbankan jenderal-jenderal di atasnya, tetapi sistemnya atau networkingnya itu masih bekerja. Siapa yang bisa mengatasi itu? Apakah bisa diatasi oleh pemerintahan berikutnya? Saya nggak tahu ya. Terus kemudian skandal-skandal itu juga luar biasa ya, skandal-skandal para jenderal itu ya. Yaitu tadi Minahasa, kemudian Sambo, terus sebelumnya yang belum tuntas itu dulu ada seorang jenderal dengan buku merahnya itu yang terkenal, yang hilang akhirnya karena ditarik dari KPK, diminta oleh kepolisian ya, dan akhirnya bukti itu hilang setelah anggota KPK dari unsur kepolisian itu tertangkap oleh CCTV di KPK sedang merobek ya bukti-bukti aliran dana ya dari perusahaan tertentu kepada jenderal tertentu. Kemudian nama-nama yang itu sudah hilang, nama-nama aliran dana itu yang ada nama jenderal itu hilang. Kasus buku merah, ketik aja buku merah, nanti ada bahasannya itu lengkap di satu YouTube, siapa saya lupa, Najwa Shihab atau siapa ya. Skandal-skandal yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat itu, Masya Allah, luar biasa. Belum anggota DPR, belum yang korupsi ya. Korupsi, menteri-menteri korupsi itu ya, nggak usah kita ulang lagi menteri-menteri korupsi. Ketik aja menteri korupsi, nanti keluar itu catatan digitalnya. Jadi negeri ini bukan hanya etika yang ditabrak, tapi juga betul-betul ya ada keberanian dengan sikap yang tamak untuk mencuri, mengambil uang orang itu, mengambil uang rakyat maksudnya. Betul-betul. Ya ada satu menteri juga yang hanya bicara bahwa korupsi itu
ke kanan, ke kiri, ke atas, ke samping, bagian dari kabinet, tetapi dia tahu masalah tapi nggak bisa menyelesaikan masalah itu, hanya bisa melontarkan ke publik, tapi pemerintahannya tidak sungguh-sungguh memberantas korupsi. Masa udah 10 tahun korupsi bukan berkurang malah merajalela, lah terus apa gunanya pemerintah, ya nggak? Nah, kita sih, saya maksudnya bukan kita lah, sebagai rakyat yang membaca online itu bagaimana sih pemerintah ini istilahnya gitu ya. Kok perasaan rakyatnya nggak tambah bahagia, nggak tambah sejahtera, terus negaranya kok makin hancur kalau kita lihat indeks perception corruption yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional itu justru sepanjang kita Indonesia merdeka selama 78 tahun itu indeks persepsi korupsi internasional, cara orang internasional mempersepsi kita itu buruk ya, dari 38 skornya turun menjadi 34. Tentu negara yang Somalia nilainya 12, negara yang paling korup. Negara yang paling bersih tentu Finlandia yang nilainya itu 93, hampir 100 ya. Tapi kita di bawah angkanya itu 50 ke bawah, itu negara yang parah ya, penuh dengan korupsi, sehingga kita tidak heran kalau Indonesianis dari Amerika namanya Jeffrey Winters itu mengatakan negeri ini dikuasai oleh para maling, jadi banyak maling di negeri ini ya. Ya tentu kolaborasi itu maksudnya kerjasama antara pengusaha dan penguasa, dan itu yang menyebabkan kekayaan negeri ini itu bukan hanya lari ke luar negeri, masuk ke kantong-kantong orang-orang yang tamak, sehingga rakyat itu tidak mendapatkan apa-apa karena rakyat nggak punya kekuasaan apa-apa, ya hanya ngomong aja kayak sekarang ini. Tapi kan yang bekerja dengan kekuasaan, dengan kewenangannya, dengan tanda tangan, dengan penanya, dengan otoritasnya itu kan ya para maling-maling itu. Nggak semua, tapi negeri ini ya dipersepsi indeks korupsinya itu makin anjlok dari 38 menjadi 34 di era tahun 2020. Laporan dari Transparansi Internasional yang menilai 168 negara dan meranking ya, siapa negara yang dipersepsi buruk ya. Indonesia termasuk buruk, makin banyak korupsinya, entah di bidang apa, pokoknya secara keseluruhan korupsi tidak bisa diberantas oleh rejim ini. Faktanya begitu. Sekarang ada kasus baru lagi, yaitu pimpinan KPK menjadi sangat kontroversial, ribut lagi itu. Jadi semua sistem ini tampaknya berantakan ya, belum DPR-nya, KPK-nya bermasalah, kepolisiannya oknum-oknumnya gila-gilaan itu ya, membuat skandal-skandal itu. Ya itulah negeri kita, negeri yang kita cintai bersama. Moga-moga Allah nanti ya bisa membimbing ya pemimpin-pemimpin kita ini supaya lebih bersih, lebih jujur, lebih memihak rakyat dan lebih membela rakyat daripada memihak kepada oligarki atau kelompok-kelompok penguasa dan juga kelompok dirinya yang punya kaitan relasi dengan pengusaha-pengusaha di luar pemerintahan, sehingga rakyat itu tidak mendapat apa-apa karena ketamakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.